Alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullah khairan katsira filah, masih setia bersama kami di media dakwah Anda, baik di via radio maupun di via TV di M2TV Pontianak. Dan saat ini Anda sedang berada di program Ustaz On Air. Kami menyapa Anda yang mungkin baru bersama kami, baru memutar radionya, ataupun baru singgah ke channel kami. Kami ucapkan selamat datang dan stay lah hingga 1 jam ke depan, hingga pukul 5 sore. Nah, insyaallah ya Rafilah, di segmentasi kali ini kita langsung saja untuk bisa langsung ke kajiannya terkait tema kita tadi, yaitu Tahun Baru Muharram, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ma'ruf Zahran SAG MAG. Dipersilakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'dah. Alhamdulillah, kita memasuki tahun baru Hijriyah 1445 Hijriyah Nabawiyah. Sebuah perjalanan yang sangat melelahkan mungkin selama 1 tahun, tetapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi. Yang banyak sesungguhnya sahabat handai taulan yang telah wafat, telah gugur di dalam jalan-jalan Allah, di dalam dakwah dan sebagainya. Maka bersyukur kita masih diberikan kesempatan. Maka hakikat hidup ini adalah menunggu kematian. Kalau menunggu bantuan sembako ya belum tentu ya. Nah, syukur kalau dapat, atau mendapatkan bantuan PDAM gratis mungkin ya. Tapi yang pasti adalah hidup ini menunggu kematian. Itu kartu yang sudah Allah pastikan pada leher, pada kalung-kalung takdir Allah. Jadi walau bagaimanapun kita berlari, larinya kita itu tidak bisa melompat, tidak bisa jumping, tidak bisa lari dari pagar-pagar takdir. Kemanapun Tama lari, ya ke situ juga. Itulah dia takdirnya. Paling ke samping, ke kiri, ke kanan, dia ke atas, ke bawah. Tidak bisa keluar dari pagar-pagar, dari kandang takdir yang telah Allah tetapkan. Karena kita ini akan mati, sebab peringatan Hijriyah ini adalah semakin mendekat kepada liang lahat, bukan semakin menjauh. Karena posisi yang saling semakin mendekat, maka tidak lain kecuali merubah diri. Awareness, perubahan-perubahan diri. Nabi mengatakan ya revolusi, ya, revolusi akhlak. Nabi SAW menyatakan manusia itu berada pada 3 kriteria, 3 kriterium. Mangkana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, barang siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, fahuwa mal'un, maka dia terkutuk, tercela, terhina. Untuk apa Allah mempergilirkan siang menjadi malam? Allah memutar matahari, bulan, pergantian tahun, pergantian musim, pergantian pekan, pergantian hari, kalau tidak ada perubahan. Maka inti memperingati dari Hijriyah adalah perubahan, peralihan. Nah, peralihan ini bukan semata-mata secara fisikal, bukan secara migrasi, tapi konversi
dari kuantitatif kepada kualitatif. Nah, angka 80 itu diartikan apa? Baik atau sangat baik ya. 95 yang sangat baik ya. Cum laude ya. Nah, jadi kualitas diri ini yang ditingkatkan. Selama ini mungkin ibadah kita, sholat kita, zikir kita itu terangkakan numerasi. Tapi bagaimana angka ini berubah menjadi kualitatif, mutu. Kuliahnya bermutu, hidupnya bermutu, tidurnya bermutu. Bagaimana tidur bermutu itu? Saya juga tidak tahu itu tidur bermutu itu kayak apa. Nah, selama ini kan kita mengukur sesuatu itu secara angka, secara statistik. Misalnya apa? Yang dinamakan hidup enak itu ya makan hamburger ya, minumannya nanti apa? Boba. Ya, tidurnya nanti di spring bed. Mobilnya nanti Alphard. Nah, jadi angka-angka itu yang ternyata apa ya, menipu. Ya, secara kuantitatif itu angka, tetapi itu menipu. Ini yang hari ini banyak dilakukan oleh umat. Bagaimana dia menghias rumah, bagaimana dia menciptakan suasana yang indah, padahal itu adalah kuantitatif. Bagaimana kehidupan menjadi lebih baik, itulah menjadi sasaran kajian kita pada sore hari ini. Mungkin kita jeda dulu, istirahat dulu. Baik. Nah, itu ya Qafilah, mungkin untuk pengantar kita di segmentasi pertama ya, terkait Tahun Baru Islam sebagai media kita untuk merefleksi, mengintrospeksi, dan juga akomodasi kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, tetap bukan hanya secara angka, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara tampak, tetapi kualitasnya, mutunya yang itu terus berlanjut gitu ya kan. Tadi sudah disampaikan Ustaz bagaimana kita harus lebih baik ke depannya, setiap tahunnya ada peningkatan. Mungkin dalam hal ini bukan hanya fisik, bukan hanya secara angka, tapi juga ada kualitas iman. Nah gitu, untuk lebih lanjutnya, lebih spesifiknya kita akan masuk ke segmentasi kedua setelah ini. Tapi kita akan jeda sejenak dan media dakwah Anda akan segera kembali menemani ruang dengar Anda. Anda akan bersama kami di program Ustaz on Air di M2 TV Pontianak dan juga Mujahidin FM media dakwah Anda. Saat ini bersama Khitama dan juga Ustaz Ma'ruf Zahran di program Ustaz on Air. Ikhwafillah rahimakumullah. Nih, sebelum kita memasuki segmentasi ketiga dan kita melanjutkan kembali kajian kita, kalau Ikhwafillah ada pertanyaan terkait resolusi Ikhwafillah di tahun baru Muharram ini, ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait, boleh singgah dan tanyakan gitu ya kan di telepon 0561 812 403 ataupun juga bisa WA 811 570 5758. Kami tunggu hingga pukul 17.00. Dan sambil menunggu, mungkin kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Dipersilahkan kepada Ustaz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kategori manusia yang baik, yang merugi, dan yang terkutuk. Takarannya, barometernya itu adalah sikap hidup, menyikapi hari ini untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Kaitannya dengan pergantian tahun. Tahun ini harus lebih baik, bukan malah sebaliknya. Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, fahuwa khasir, dia itu merugi.
Untuk apa Allah menerbitkan matahari di ufuk timur dan menenggelamkannya di ufuk barat ketika tidak ada perubahan? Harus ada perubahan setiap tahunnya. Mungkin perubahan yang secara fisik orang-orang tua mungkin lemah ya. Tapi perubahan apa yang dikehendaki? Sekiranya semakin tua semakin lemah, semakin ringkih, tentu perubahan rohani. Orang yang tua itu diharapkan semakin arif, semakin bijak, semakin santun, semakin sayang, semakin kasih, semakin mau berbagi. Kalau tuanya semakin pelit, semakin marah, gagal sebenarnya perjalanan waktu. Karena di dalam perjalanan waktu inilah hidup kita berjalan, hidup kita tegak, hidup kita berlangsung. Jadi waktu ini sebuah makhluk Allah yang Allah beri potensi untuk merenggut nyawa atau memberikan kebaikan di dalamnya. Waktu ini singkat. Kamu akan mendapati nanti 1 tahun seperti sebulan. 1 bulan seperti sepekan. 1 pekan seperti layaknya sehari. Dan sehari kamu lewati seperti kilat. Ini kan udah terasa ya. Iya. Jumat ke Jumat begitu. Baru mendengar khutbah, udah mendengar khutbah lagi. Baru zuhur, udah maghrib, asarnya lupa. Asarnya lupa. Nah ini kadang-kadang. Nah, baru maghrib udah isya. Isya ketiduran. Bangun tak bangun jam 6. Nah ini kondisi waktu yang kita hadapi setiap harinya. Mau tidak mau, senang tidak senang, harus kita lewati. Ini menunjukkan bahwa perjalanan waktu sangat singkat, sangat cepat, seperti kilat. Nah, dengan demikian maka waktu yang singkat ini apa yang kita buat? Nah, bersama Allah atau tidak dengan bersama Allah, itu aja. Jikalau kita tercebur, terjerembab, terjatuh kepada tidak bersama Allah, maka merugilah kita. Karena detik mengejar menit, menit mengejar jam, jam mengejar hari. 24 jam terasa seperti kilat. Sebentar kita sekarang berada di studio, nanti udah jam 11 malam udah. Nah, seakan-akan hidup ini gasing yang berputar. Mangkana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini khairan lebih baik min amsih daripada hari kemarin, fahuwa rabih, mereka itu yang beruntung. Mereka itu yang rabih, mendapat rabat, mendapat keuntungan. Sudah untung dapat bonus lagi. Big sale. Sudah untung dapat promo lagi. Nah, itu namanya jalan sehat berhadiah umroh. Nah, itu. Jalan kan tidak lama. Betul, betul. Ketimbang tambah mengumpulkan duit bertahun, tapi dengan jalan santai bersama Pak Wali misalnya ya. Nah, misalnya wali kelas atau wali murid ya.
berhadiah Umroh. singgah di Turki lagi. Oh, Masya Allah. Nah, itu orang yang rabi. Tetapi bayangan kita tentang fahuwa rabih bukan bayangan duniawi, tapi bayangan tentang akhirat yang tidak pernah kita bayangkan sesungguhnya. A'dadtu li'ibadiyas salihun, aku sediakan surga bagi hambaku yang saleh. Surga itu yang bagaimana? Mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala hatara fi qalbil basar, dan tidak pernah terbetik nikmatnya, sukacitanya di dalam surga itu tentang bayangan, pikiran dan perasaan di dalam hati manusia. Jadi nikmatnya surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, kalau Transmart itu bisa dilihat dengan mata. Nampak. Kalau Mega Mall nampak. Layar tancap nampak. Pasar malam nampak. Ini tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Sekiranya engkau melihat betisnya bidadari, Masya Allah ini ya, betis. Padamlah cahaya matahari dunia, silau matahari dunia, itu baru betis. Jadi tutuplah betis Anda. Kalau bidadari itu meludah ke bumi, tidak laku itu parfum-parfum dunia itu ya, yang dari jasmin, ya, malaikat subuh 1000 bunga, 2000 bunga, melati mawar, itu Masya Allah. Ludahnya bidadari itu mematikan toko-toko parfum yang ada di Pontianak. Jika kamu melihat hidangan-hidangan, makanan-makanan surga, maka tidak laku warung Padang, tidak laku restoran Padang. Masya Allah. Jadi Allah sediakan semua itu bagi mereka yang mau melakukan perubahan-perubahan, pergantian-pergantian yang esensinya adalah minasyirki ila tauhid, dari syirik kepada tauhid. Minal adawah ila nasihah, dari permusuhan kepada saling nasihat menasihati. Minar ruqabi ila zuhudi, daripada tamak kepada zuhud yang kita bahas kemarin tentang zuhud. Minar riya ilal ikhlas, dari riya kepada ikhlas. Inilah minal maksiyah ila ta'ah ini. Minal maksiyah ila ta'ah, dari maksiat kepada taat. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Bersujudlah, memohonlah kepada Allah di tahun ini, semoga Dia mengampuninya. Tinggal satu lagi, kita jeda dulu. Oke. Nah, ya rahimakumullah, ini untuk segmentasi ketiga kita ya, terkait perubahan baik wabil khusus rohani kita, bukan fisik kita gitu kan. Mungkin kalau ikhwafillah sudah familiar lah dengan perubahan fisik gitu ya kan, apalagi misalnya kayak yang berisi gitu ya kan, yang bahagia kayak akhir tama gini ya kan, pasti ada kadang program untuk mungkin menurunkan berat badan, ataupun mungkin yang kurus untuk menaikkan berat badan. Itu bukan perubahan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan adalah perubahan iman, perubahan tauhid yang semakin kuat. Yang awalnya dhaif, yang awalnya dikasih sedikit cobaan, tiba-tiba nangis, tiba-tiba mau keluar, tiba-tiba ingin mungkin nauzubillah membunuh diri gitu. Masya Allah. Itu
yang ingin Allah inginkan adalah menghilangkan itu. Ikhlas, sabar dengan segala ujiannya gitu ya kan. Untuk mendapatkan apa? Tadi itu yang Ustaz bilangkan, surga yang bahkan ludahnya saja bidadari yang ada di dalamnya itu mengalahkan parfum yang ada di dunia gitu kan. Itu baru yang di dalamnya, belum surganya, nikmat-nikmat lain gitu ya kan. Nah, semoga kita bisa mengamalkannya gitu ya kan. Yang susah-susah tadi itu mungkin tidak mustahil gitu ya kan, tetapi perlu perjuangan gitu ya kan. Semoga nanti keringat kita menjadi saksi perjuangan kita untuk menjadi yang lebih baik insyaallah. Dan berikutnya kita akan jeda ikhwafillah, kita akan kembali di kajian kita di program Ustaz On Air setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di media dakwah Anda. Ya, kembali bersama kami di program Ustaz On Air Rafillah. Ini di 10 menit terakhir kebersamaan kita ya. Rupanya ada yang beratensi gitu. Akhir Tama tadi baru dapat message-nya dari operator yang ada di bawah. Ini ada pertanyaan dari Pak Syarif Toha gitu ya kan, yang mendengarkan ataupun menyaksikan di via TV. Selamat mendengarkan dan menyaksikan Pak. Ini ada pertanyaan dari beliau terkait kematian. Oh, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ngomong kita kematian gitu ya kan, tapi tidak apa-apa. Ini pertanyaannya berbunyi, apa-apa saja persiapan kita dalam menunggu kematian? Nah, ini mungkin tadi di awal sudah disinggung sedikit oleh Ustaz terkait kematian gitu ya, mungkin menjadi kalung bagi setiap orang ataupun makhluk yang hidup gitu ya. Karena ini mungkin bisa disampaikan Ustaz terkait jawabannya ini terkait menunggu kematian. Ini, silakan. Jazakallah khair kepada Bapak Syarif Toha. Pertanyaannya sangat bagus sekali, sangat menukik kepada persoalan bahwa hidup ini menuju kematian. Nah, ketika sedang menuju kematian, apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah hati. Hati. Saya ingin ketemu Pak Syarif Toha, tapi saya rindu enggak? Sebelum merindu harus ada cinta. Sebelum cinta harus ada sayang. Sebelum sayang harus ada kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak rindu. Oke. Nah, Akhi Syarif Toha, yang harus kita benahi sekarang ini adalah kenal tidak dengan Allah. Saya kenal tidak dengan Tama. Masa saya merindukan sesuatu yang tidak saya kenal? Itu namanya absurd, itu namanya sumir. Seakan-akan saya merindukan sesuatu yang tanpa objek. Padahal yang dirindu adalah subjek. Masya Allah. Kenali dulu. Nah, jalan datang ini sama dengan jalan pulang. Jalan datang itu namanya tanazzul. Jalan pulang namanya tarapi. Ketika kita telah mengenal Allah dengan nama-namanya, bagaimana nama Allah yang Maha Pengasih, bagaimana Allah yang Maha Penyayang, bagaimana Allah yang Maha Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam yang Maha Menyelamatkan, Al-Halim yang Maha Penyantun, Ar-Ra'uf yang Maha Peduli, yang Maha Merawat. Setelah kita kenal nama-nama itu, tumbuhkah rasa sayang? Tumbuhkan rasa sayang karena saya mengenal nama-namanya, asmanya. Saya kenal dengan Tama, ya Tama aja. Padahal masih banyak nama-namanya ini. Di kampus, di kampung. Semakin mendetail kita mengenal nama Allah hingga pada rinci-rinciannya. Disitulah hambaku yang sebenarnya mengenal akan daku, aku akan kenal dengan dia.
Sehingga kepada rinci-rincian nama-nama itu. Tidak hanya mengenal yang Maha Pengasih, tapi bagaimana yang Maha Pengasih ini berbuat, yang Maha Penyayang ini berbuat, yang Maha Pencinta Al-Wadud ini berbuat. Nah, orang yang dekat denganku adalah orang yang kenal denganku. Jadi kenali dulu. Kemudian apa yang dikenali? Sifatnya. Saya baru kenal nama, tapi Anda belum kenal dengan sifatnya. Sifat itu adalah karakternya. Karakternya itu bagaimana karakter dia marah. Al-Muntaqim. Bagaimana karakter dia memaksa. Al-Jabbar. Bagaimana karakter dia memberi derita. Ad-Dar. Bagaimana karakter dia memberi dengan lemah lembut. An-Nafi' Al-Latif. Kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, aman Pak Syarif. Pak Syarif Toha aman. Tapi kalau belum mengenalnya, jangan pulang dulu. Jangan harap. Sesat nanti. Sesat. Oke. Tidak bisa mengenal rambu-rambu akhirat, tidak bisa mengenal maraka akhirat, tidak bisa mengenal traffic light akhirat, tidak bisa mengenal siapa itu malaikat Zabaniyah, malaikat Ridwan, malaikat Malik. Nah, pasti Anda dijegal. Tapi kalau Anda kenal dengan pemilik semua itu, pemilik alam semesta, pemilik alam raya, silakan jalan. Tafadhol. Mangga. Tapi kalau belum kenal, jangan mati dulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu berserah diri. Berserah diri inilah dia inti dari beragama. Kalau kita mau jelaskan ya akan lama ini. Tapi itulah kesimpulannya, bahwa para pemirsa dan para pendengar setia Radio Dakwah, kenalilah Allah Tuhan. Maka dari kenal itu akan tumbuh sayang, cinta, dan rindu. Belajarlah selagi masih hidup untuk mengenalnya, supaya tidak pekat, tidak gelap, dan tidak bimbang hati. Tertuju kepadanya yang sebenar-benarnya, tidak samar, tidak sumir. Itulah dia jalan-jalan datang dan jalan pulang, yang hakikatnya Esa. Yang hakikatnya Esa. Kalau sudah mengenalnya, insya Allah matilah. Insya Allah kematian yang diberkahi, kematian yang diampuni, kematian yang diridhai, kematian yang dijemput, bukan direnggut. Kenali dulu ini. Dari namanya, sifatnya, af'alnya, perbuatannya, bahkan dirinya. Setelah kita mengenalnya, binasalah, hancurlah, fanalah diri ini. Itulah yang disebut kembali kepada asalnya. Yang asalnya itu adalah Allah.
Oke, itu Ikhwafillah. Dan juga untuk pertanyaan Pak Syarif Toha ya, dimanapun antum berada menyaksikan ataupun mendengarkan, semoga jawaban ini walaupun singkat ya bisa menjadi cemeti bagi kita semua gitu ya kan, ataupun juga menjawab pertanyaan Bapak gitu ya kan terkait apa yang harus kita persiapkan kalau kita menunggu kematian gitu ya kan. Nah, mulai sekarang bukan hanya kepada penanya tetapi ikhwafillah yang mendengarkan dan menyaksikan ini, mari kita bersama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala baik secara dirinya, zatnya, namanya, bahkan hingga tindak tanduknya gitu ya kan, tentu dalam tanda kutip makna-maknanya. Soalnya Allah ini tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Kita samakan saja dengan makhluk, hati-hati. Sudah syirik kita, sudah kafir kita, hati-hati. Nah, mungkin itu sebagai penutup kita ya Ustaz ya, terkait kajian kita hari ini di program Ustadz on Air hari Jumat tanggal 23 Juli 2023. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan, dan juga beratensi tadi di terakhir Pak Syarif Toha dan ikhwafillah semuanya sudah mendengarkan. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kasir, dan sampai jumpa di program Ustadz on Air lainnya di Senin hingga Jumat ya, di pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Syukran jazakumullah khairan kasir kepada ikhwafillah dan Ustaz khususnya sudah hadir di kesempatan kali ini menerangkan kajian kita terkait bulan Muharram. Dan ikhwafillah, sampai jumpa di kesempatan, dan kita akhiri dengan lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.